Jadi teman-teman di Thailand kemarin di tanggal 31 Maret 2022 sudah diumumkan hasil otopsi kedua dari Teng Monida. Ternyata ada 4 sampai 5 hal yang itu adalah sifatnya berbeda dari otopsi pertama. Otopsi pertama itu diidentikan kesannya adalah kecelakaan murni, tapi dengan otopsi kedua masih ada 5 hal yang masih perdebatan, yang ini mengindikasikan kayaknya nggak mungkin kalau cuma kecelakaan murni. Nah, Dokter Hastri, ada 5 hal yang akan kita bahas untuk hari ini. Pertama adalah mengenai luka yang di area V terlebih dulu, Bu. Jadi bajunya Teng Monida, keterangan dari dokter Portip ternyata tidak ada bekas urin. Nah, tapi keterangan di otopsi kedua juga mengatakan kemungkinan itu hilang karena sudah lebih dari 48 jam di air. Menurut Ibu gimana? Kan kita kalau lihat baju renangnya nggak mungkin buang air kecil kecuali ada resleting ya di daerah baju renang itu. Tapi untuk memastikan ada urin atau tidak ada urin kan memang dari organ dalam, dan kalau sudah memang dia buang air kecil terus terjatuh atau masuk air tercampur, memang sulit ketemu bekas urin di baju. Taunya nanti kita ke organ dalam dari hasil otopsi di organ vital tersebut atau daerah kemaluan yang saya biasa kerjakan di sini. Kita periksa dari kandung kemih atau vesika urinaria, kita lihat, kita buka semua dan kita periksa jaringan histopatologinya. Itu juga sekaligus untuk mengetahui apakah tanda alkohol atau toksikologi yang lain di situ. Nah, kemudian juga kalau di area V ini, juga kan ada temuan darah Ibu di bajunya Teng Monida, tepatnya di area dekat vagina, baju renangnya tersebut. Tapi di otopsi kedua belum ada keterangan itu darah milik Teng Mo atau milik orang lain. Darah kan didapat bisa dari korban sendiri karena kan dekat dengan luka terbuka yang di paha kanan. Kita ingin tahu dulu darah itu darah siapa. Kalau memang bukan darahnya si korban, kita curiga dong. Berarti ada apa di situ, ada darah siapa di situ. Itu bisa kita ketahui dari DNA. Kalau bercak biasa aja kan sulit diambil golongan darah. Biasanya kita langsung DNA, kita cocokkan dengan yang diduga saksi di sekitar kejadian atau waktu kejadian. Tapi kecurigaannya masyarakat Thailand adalah kalau seandainya itu adalah Teng Monida, kenapa kok tidak dikatakan langsung oleh tim penyidik, oh darah ini adalah miliknya Teng Mo? Jadi kan akan mengurangi perdebatan, kecurigaan di masyarakat. Iya, harusnya memang dijelaskan, disebutkan ini darah korban. Seperti di sini kan, kita ketemu darah di beberapa tempat dan kita periksa, ternyata yang di sini ya darah korban, ternyata ada darah lain. Kita juga jelaskan gitu kan. Berarti harusnya sih mungkin keluar Mas Anjas. Mungkin curiga ya, mungkin bukan darah korban, jadi masih nunggu waktu untuk proses DNA-nya ini di laboratorium forensiknya. Paham. Itu adalah yang pertama, Bu, mengenai hal berbeda dibandingkan otopsi pertama dan kedua. Terus yang berikutnya juga mengenai alkohol sekitar 93 mg dari cairan mata Teng Monida. Apakah ini menunjukkan Teng Monida mabuk dengan jumlah sebegitu 93 mg? Ya, kalau jumlah alkohol segitu sih ya memang mabuk biasanya. Tinggi kan ya, di atas 90. Dan kenapa didapat dari situ? Mungkin pertanyaannya ya, di mata. Karena dalam keadaan pembusukan, di darah sudah tidak ada, urin tidak ada, tinggal kita periksa organ tubuh lainnya, apakah ada tanda-tanda alkohol. Seluruh organ kan kita periksa biasanya untuk jaringan histopatologinya, tanda-tanda alkohol yang tinggi di dalam tubuh korban. Dan dari di cairan mata itu memang biasanya sisa-sisa akhir ya untuk mengetahui dia dalam keadaan dosis alkohol tinggi atau tidak. Itu ya pasti mungkin ya tidak sadar Mas Anjas dalam keadaan mabuk. Terus ada beberapa netizen yang bilang, apa jangan-jangan dia dipukul dengan alkohol, dugaannya seperti itu, air alkohol dipukul masuk ke mata. Oh enggak, kalau di mata kenapa sampai mata? Dia kan dari pembuluh darah yang di tubuhnya kan. Keminum, pasti kan diminum.
Nah, tinggal minumnya itu minum sendiri atau dipaksa. Kita harus buktikan juga kan. Nah, ngomongin soal Ya dipaksa, kan? betul Bu. Itu juga Ya. berhubungan dengan data berikutnya yang masih dirahasiakan adalah dari tenggorokan. Kenapa? Apa yang bisa didapatkan dari tenggorokan, Ibu, kalau kita melihatnya? Dari tenggorokan kan kemarin waktu autopsi pertama kan diduga ada pasir ya. Kita jadi yakin dia masuk ke air dalam keadaan hidup. Nah, kita harus lihat juga di tenggorokan ada tanda pasir atau benda asing yang sama dari air tersebut. Dan kita lihat juga kalau memang dia minum alkohol tinggi, ada iritasi nggak di daerah saluran saluran paring atau kerongkongan tersebut. Dan kita lihat biasanya saya buka semua dari dalam itu dari saluran mulut sekitar bibir, semua di satu-satu kita lihat ada tanda-tanda kekerasan yang dipaksa ya, misalnya dia dipegang sininya suruh buka, pegang sininya suruh menekan buka, itu pasti kelihatan di dalamnya ada tanda kemerahan yang saya buka satu demi satu dan kita ambil jaringan ototnya atau jaringan lunaknya untuk diperiksa di laboratorium tentang histopatologinya, seperti itu. Kita lihat di situ. Kalau memang tidak ada, berarti kan dia minum sendiri ya. Kalau dipaksa pasti kelihatan. Oh, jadi dari Nah, ini dilakukan nggak sama ini di Thailand sana? sepertinya sih karena sudah 2 kali otopsi, Bu ya. Harusnya sudah semua data itu, tapi dirahasiakan. Terus juga mengenai sekresi alat kelamin telah diperiksa. Maksudnya sekresi itu apa sih, Bu? Sekresi itu pengeluaran sesaat cairan setelah dia meninggal. Jadi kalau kita meninggal kan terjadi relaksasi dari seluruh organ dan pelepasan lubang-lubang di tubuh kita akan terbuka dari kemaluan, anus, dari mulut, hidung, telinga, makanya kan keluar cairan dari dalam. Dan makanya kita kan umat muslim kita taruh kapas ini biar tidak keluar berlebihan seperti itu. Dan itu kita buktikan juga sekresi itu memang normal karena proses relaksasi tersebut atau ada sesuatu dari sisa tadi yang kita curigai, mungkin dia ada toksikologi atau alkohol yang diduga orang cari tadi tanda-tanda urin tadi kan, di situ kita lihat sekresi itu. Kita akan bahas mengenai sekresi dan juga area V yang bisa didapatkan data-data dari Tengmonida di channel YouTube-nya Ibu Astri sendiri di sini nanti ya. Oke, nah kalau berikutnya datanya adalah mengenai kuku yang masih menjadi perdebatan. Jadi kuku dari Tengmonida ini muncul isunya karena ada gambar 4 saksi yang mereka tuh kayak ada bekas cakaran setelah beberapa jam Tengmonida tenggelam. Pertama, sudah dilakukan ekstraksi kuku Tengmonida di laboratorium, tapi belum ada hasilnya. Tapi menurut Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini, Bu? Kenapa lama ya? Hasilnya juga belum keluar ya. Jadi kuku itu mungkin saya yakin lagi dicari ya identifikasi dari DNA yang mau ingin dapatkan di kuku itu, karena kan ada beberapa saksi dan ada beberapa luka pada mereka ya yang mungkin si korban melakukan cakaran atau perlawanan, dan saya yakin mungkin ada epitel dari kulit yang dicakar atau dilawan itu, dan kita masih nunggu. Kalaupun ada ya itu bukti yang petunjuk emas banget ya di situ. Jadi jelas, dan tinggal mereka mau nggak diperiksa gitu kan saksi itu. Nah, soal saksi itu juga serba salah, Bu ya, karena sehari setelah tenggelamnya tersebut ada 2 saksi, Sam dan juga Robert atau Por, itu mereka menolak untuk diambil darahnya dan juga urin dan juga bagian tubuh lainnya karena mereka sudah didampingi oleh pengacara. Kendala seperti ini juga terjadi di Indonesia nggak sih, Bu? Saksi itu berusaha menolak pada saat diambil data-data untuk otopsi. Ya, beberapa kasus yang menyangkut orang terkenal atau artis ya saya mengalami, dan ya mereka nggak bisa menolak ya kan, kalau polisi langsung minta persetujuan ke pengadilan. Begitu juga saya yakin Thailand seperti itu, karena beberapa kali saya ketemu Pontim dan pernah latihan khusus bareng di GC Lex Semarang, polisi-polisi dari Thailand ya sama sih. Jadi
nanti nunggu dari keputusan pengadilan untuk memeriksa yang diduga saksi atau calon pelaku. Nah, kalau bicara di film-film ya, kalau bicara soal dokter, enggak di mana Bu? Film-film CSI itu. Iya betul. Diam. Dokter Pontip juga sama Bu, kemarin dikomplain sama Ibu Panida, Ibunda Teng Monida, dinilainya terlalu vokal karena menyampaikan data misalnya area V tersebut, kemudian dengan ada cairan alkohol di mata Teng Monida. Kenapa ya kok Ibu Panida, ibunda dari korban itu merasa data itu seharusnya tidak disampaikan? Kok saya nggak mengerti ya? Ya, sama lah. Memang sama saya kan, saya juga tidak menyampaikan hasil subang kan, walaupun dibilangin sama media massa seperti apa kan, kita tidak boleh kan. Memang nanti kita menyampaikannya ke penyidik dan nanti ke pengadilan. Itu kan sama aja, kita juga sebagai dokter pasien kan, kita juga tidak menyampaikan rahasia sakitnya pasien tanpa persetujuan pasien kan. Itu sebenarnya sama. Jadi sebenarnya memang tidak boleh sih sebenarnya. Paham, Bu. Nah, yang berikutnya yang sangat signifikan adalah mengenai luka di paha Teng Monida. Di otopsi kedua, belum ada data yang bisa disampaikan, hanya ada satu data yang bisa disampaikan, yakni adalah tulang di paha kanan Teng Monida tidak ada kerusakan. Sekaligus ini kayaknya membantah otopsi pertama bahwa penyebabnya adalah karena baling-baling, karena berdasarkan BAP kecepatannya itu sekitar 6 knot atau 8 knot, yang which is itu sekitar mungkin 12 sampai 16 km per jam. Ibu melihatnya seperti apa? Kan yang pertama saya udah bilang kalau baling-baling muter pasti tulangnya kena kan. Karena kan apalagi kecepatan seperti itu. Dan ini kan hanya luka terbuka, tepi rata, tidak ada perubahan warna di sekitarnya, dan dasar lukanya jelas, jaringan otot paha itu ya saya bilang kalau memang kena baling-baling berarti baling-balingnya diam, dan yang ada di situ yang tajam hanya baling-baling yang bisa menyobek paha sepanjang 30 cm. Mungkin dia terjatuh ya, nyangkut di situ kan bisa ketarik gitu. Kalau nggak bergerak ya Bu ya? Iya, tapi kalau baling bergerak pasti tulangnya kena, bahkan mungkin kaki yang kiri pahanya juga kena. Baik Bu. Nah, berhubungan dengan barang bukti, ada juga ditemukan botol, pecahan botol, serta juga pecahan gelas, dan juga pembuka tutup botol wine. Itu yang juga beredar. Ada nggak Ibu melihat kemungkinannya ketiga barang bukti tersebut? Kalau dari pecahan gelas, botol, kalau saya lakukan otopsi, sekecil apapun luka, itu kita sisihkan lapis demi lapis dari kulit luar sampai dalam. Kalau ada pecahan, pasti masih nempel di situ, Mas Anjas. Dan semua benda asing yang nempel di luka tersebut memang kita harus periksa. Entah itu dari, kita buktikan benda asing itu dari sungai kah, dari lumpur kah, atau dari kapal, ya kan, atau dari luar. Karena pasti seperti korban jatuhnya pesawat terbang di Air Asia, Sriwijaya, Lion, itu banyak body part atau pecahan kapal yang nempel di dalam luka atau tubuh korban. Itu pasti ada. Di situ kita bisa buktikan memang dia korban dari jatuhnya pesawat tersebut. Jadi pernah beberapa kasus ternyata diduga meninggal karena jatuh pesawat, kita periksa ternyata dia hanya meninggal di laut, tidak karena jatuhnya pesawat. Dan seperti juga kan kasus MH17, kenapa kita otopsi semua kan kita buktikan di tubuh korban itu ada luka-luka bakar, dan luka bakarnya itu karena apa? Karena ledakan kah? Karena terbakar kah? Meninggal di atas, di dalam air, seperti itu. Jadi kalau memang ada pecahan kaca atau gelas atau botol, pasti ada serpiannya di dalam tubuh atau kaki korban. Kalau sudah itu, Mas Anjas, di dalam air, apakah serpihan tersebut bisa hilang, Ibu? Tidak bisa kan, dia sudah nggak bergerak kan, metabolismenya tubuh diem dan korban meninggal,
pasti ada. Kalau makanya kan kita harus satu demi satu, lapis demi lapis, teliti. Saya yakin pasti ketemu kalau memang ada kesepiannya. Baik. Berarti atau tadi kemungkinan yang tadi Mas Anjis bilang apa? Pembuka botol. Ya, itu kan pinggirnya tajam ya. Saya tahu. Saya juga minum wine tahu. Nah, itu juga bisa, tapi nggak mungkin kan benda segitu kegores sendiri, pasti ada yang mungkin ada yang menggunakan, ya atau kalau tergeletak di situ kan nggak berat, nggak kayak baling-baling, masa nyantol sendiri ya kan nggak mungkin. Tapi kalau dilihat permukaannya atau tepilikannya, mungkin dari pembuka botol wine itu. Tinggal kita cari gimana. Itu yang masih menjadi perdebatan. Terakhir Ibu yang tentang CT scan. CT scan ini ada 2 data. Data pertama adalah kepala dan juga gigi dari Teng Monida. Yang ini sudah dikonfirmasi. Yang awalnya kan otopsi pertama, wah kayaknya nggak benar nih, karena ada keterangan dari salah satu tim evakuasinya yang merupakan artis, melihat bahwa gigi Teng Monida itu tanggal. Kemudian ada banyak bengkak-bengkak, luka biru-biru di kepala. Tapi sudah hasil otopsi kedua dikonfirmasi, tidak ada keretakan di tulang kepala, dan juga tidak ada gigi yang patah ataupun juga tanggal. Ibu melihatnya seperti apa? Kalau udah CT scan lengkap, kelihatan memang yakin tidak ada kekerasan yang membuat dia patah tulang kepala atau gigi tanggal, ya. Tapi kalau kita good of case-nya kasus jenazah yang menyangkut ketidaknormalan tubuh manusia, kalau saya itu tetap otopsi ya, kepala dibuka, kita gergaji, kita lihat di belakangnya. Itu meyakinkan lagi hasil dari CT scan itu. Apakah ada kekerasan atau tidak. Tuh, termasuk juga di daerah rahang, giginya. Kelihatan sih kalau dibuka semua. Kalau saya ya memang harus dilengkap. Di gergajinya sampai sini Mas Anjas kelihatan. Mungkin dari luar nggak ada kekerasannya, tapi begitu dibuka di dalamnya, ternyata ada patah di tulang mata, dahi, hidung, kan kelihatan di dalam. Jadi CT scan itu belum komprehensif ya kalau Ibu menilai ya? Iya, karena kan itu alat. Kalau kita kan pakai pakai teori juga pakai merasakan semua indera. Memegang tangan, melihat gitu kan, memeriksa gitu kan. Kalau saya baca ini dari keterangan press release dan juga dengar langsung, ya dari CT scan. Tidak ada keterangan tambahan, ditambahkan juga dengan manual cek mungkin. Biasanya ada. Pasti kalau otopsi semua. Walaupun saya juga di Jakarta kan ada tuh CT scan jenazah. Setelah hasil CT scan kita otopsi lengkap, kita tambahkan memang tidak ada kelainan pada tulang tengkorak bagian atas, bawah, tengah seperti itu. Tetap kita tulis. Biasanya ada. Atau memang karena tidak disampaikan. Tidak ada kelainan maksudnya gitu. Oke, jadi itu adalah hal yang sifatnya masih bisa dicek lagi walaupun tidak secara detail ya. Tapi kalau Ibu melihat dari kayak Dokter Pontip kan ya, sekarang ini juga beliau ini cukup mendapat serangan banyak terutama dari keluarga korban. Walaupun awalnya sangat diminta, bahkan ada orang demonstrasi di Thailand itu ada 2.000-an, 3.000-an orang meminta demonstrasi ke kantor polisi Nonthaburi. Salah satu tuntutannya adalah dilakukan otopsi kedua dengan Dokter Pontip sebagai advisor-nya. Tapi sekarang malah si ibu korban meminta Dokter Pontip untuk angkat kaki dengan alasan ya seperti yang aku katakan tadi. Ibu pernah nggak sih Ibu mengalami perdebatan, pergulatan, hal yang sebenarnya nggak related dengan core intinya, tapi malah mengganggu sekali kan seperti ini, Bu? Ya, semoga nggak usah lah Mas Anjas. Kalau saya kan berdasarkan apa yang saya periksa, kita temukan kalau memang tidak bisa ya saya bilang tidak bisa, tidak saya ada-adakan, dan kita memang berburu dengan waktu kematian ya, dengan proses pembusukan, karena semakin lama memang semakin susah gitu, dan kan kita juga tidak bisa memuaskan keinginan masyarakat kalau memang sulit ya ditemukan. Dan kita sendiri tuh, saya sebagai dokter forensik itu nggak bisa bekerja sendiri, saya juga butuh teman-teman penyidik, teman-teman Inavis, teman-teman laboratorium forensik untuk olah TKP yang benar dan bagus itu. Nah, terus
Bu, ada isu tentang ini juga yang terjadi di masyarakat Thailand, Bu. Speedboat dari Tank Monida yang terjatuh itu, saya memang melihat ada beberapa liputan speedboat tersebut diletakkan di bawah atap, pokoknya di indoor ya Bu ya. Tapi pada saat Dr. Pontip datang ke kantor Nontaburi dan melakukan foto-foto, dikritik juga, kenapa kok diletakkan di luar gitu. Kemudian itu ada rekaman hujan, kehujanan, dan sebagainya. Kan nanti kalau ada DNA yang tersisa, nggak bisa jadi petunjuk lagi dong. Iya. Artinya seperti apa? Harusnya memang disterilkan ya, dilindungin. Itu kan alat bukti loh itu. Betul kan di situ bisa menjadi alat bukti yang ditemukan di speedboat itu. Sebenarnya entah kenapa nggak ada tempat atau kalau kita kan benar-benar kita ya jagalah itu petunjuk-petunjuk itu. Kalau menurut saya itu, kalau analisa saya Bu ya, itu memang pertama diletakkan di indoor Bu. Bahkan tim forensik pun saya lihat ada rekamannya, mereka pakai baju APD, pakai sarung tangan pada saat cek. Tapi mungkin itu setelah beberapa hari Bu, beberapa hari setelah diambil data-datanya. Apakah itu normal Bu, sesuai SOP biasanya? Di Indonesia juga seperti itu kah? Iya, kalau di Indonesia ya memasuki TKP dengan melindungi diri sendiri karena kan kita nggak mau merusak TKP ya, misalnya rambut kita rontok jatuh atau kita bersin, batuk, cairan kita di situ atau tangan kita sidik jari megang seperti itu. Memang harusnya itu ya SOP-nya dan pakai APD lengkap. Itu butuh berapa lama sih Bu? Biasanya kan kalau di kasus Thailand ini itu sudah dilakukan, tapi kok ada waktu di mana pada saat itu mengundang media massa dan juga Dr. Pontip memfoto-foto, kok ditaruh di luar? Memang itu tergantung penyidiknya Mas Anjas. Jadi dianggap belum selesai ya masih terus bisa dilakukan pengambilan petunjuk dari yang disebut barang bukti atau nanti akan menjadi alat bukti tadi yang dari kapal itu. Kita kan mungkin ya yang tadi diduga ada, harusnya kan teliti banget ya, ada pecahan gelas wine ya, mungkin di kapal ada nggak gitu loh, barangnya kemana, pembuka botolnya itu kemana, ada nggak di kapal gitu kan. Kan seperti ribut ini masih barang bukti loh gitu loh, belum menjadi alat bukti gitu kan. Bila ketemu kan itu masuk ke alat bukti seperti itu. Tergantung penyidiknya Bu ya. Iya. Gitu. Nanti di teman-teman, aku akan lanjutkan lagi ngobrol dengan Dr. Hastri, terutama untuk area di area V dari Tank Monida, bajunya semua lebih detail, karena di situ ada banyak sekali data-data yang bisa kita pahami. Kita akan bahas lebih detail di channelnya Dr. Hastri.